Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janafi Effendi Adianto, atau bisa dipanggil dengan Fendi atau Pak Fendi. Saya kelahiran Surabaya 4 Januari 1992. Tahun ini berumur 31 tahun. Untuk ijazah saya adalah kelulusan dari D1 PENS ITS jurusan informatika, dan juga saya punya ijazah S1 di Teknik Informatika Unirotuba. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan materi yaitu menerapkan perakitan komputer. Sebelum kita mulai materinya, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan link materi via Google Drive yang akan saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Oke, sebentar saya kirim terlebih dahulu ya. Baik, saya sudah di halaman Google Drive saya. Oke, di sini saya punya folder namanya Daring TKJ. Materi ajar saya sudah saya simpan di sini. Jadi saya akan bagikan terlebih dahulu. Kita copy linknya dulu, kemudian saya masukkan ke dalam grup kelas ajar ya. Oke, silakan dibuka grupnya, kemudian kalian klik pada link tersebut, nanti akan membuka halaman Google Drive. Nah, untuk yang sulit mencari materinya bisa kalian searching atau cari di kaca pembesar, kalian ketikkan atau cari menerapkan perakitan komputer. Nah, di sini ada ya, menerapkan perakitan komputer. Kita klik atau oke. Nah, di sini adalah materinya menerapkan perakitan komputer. Kita jelaskan dulu bagian-bagian yang ada pada komputer ya. Nah, di hadapan kalian ini adalah salah satu komputer, contohnya yaitu laptop ya. Laptop ini adalah sebuah komputer tapi portable. Kenapa portable? Karena dia bisa dibawa kemana-mana, tidak harus berada dalam satu tempat terus menerus. Karena itu dinamakan komputer portable atau laptop tersebut ya. Oke, kita jelaskan dulu apa sih komputer itu. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute. Nah, ini ya, to compute yang artinya menghitung, jadi bisa disebut juga mesin hitung. Tapi banyak juga fungsi lain yang bisa digunakan untuk komputer saat ini, seperti melakukan pengetikan, melakukan desain, pembuatan desain foto atau video juga bisa ya, atau juga bisa kita membuat animasi dan lain-lain. Banyak yang bisa kita lakukan dengan komputer. Kemudian kita lanjutkan di halaman 2 saja ya. Kita lanjut. Karena untuk halaman 1 itu hanya untuk gagasan atau ide awalnya. Bisa kalian baca sendiri, saya akan lanjut ke intinya ya. Kemudian ada beberapa klasifikasi pada komputer ya. Ada berdasarkan data yang diolah, yaitu ada analog komputer, ada digital komputer, ada juga hybrid komputer. Penjelasannya sudah ada. Kemudian ada juga fungsinya, berdasarkan fungsinya. Contohnya nih, kadang kalau kita beli komputer kan, Pak, saya mau beli komputer, speknya yang kayak gimana? Kan pasti kalian ditanya tuh. Ada komputer buat kantor, berarti dia tidak perlu yang namanya RAM yang besar atau memori yang besar, dia cukup sederhana saja.
jadi harganya lebih murah, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang desain atau untuk yang lain-lain itu kita membutuhkan memori yang lebih besar, karena itu juga kita harus melakukan biaya atau uang yang lebih banyak, seperti itu ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi komputer itu bisa kita sesuaikan ya. Kemudian ada juga generasi atau perkembangan teknologi ya, mulai dari generasi 1 sampai generasi 5. Oke, kita lanjut halaman 3. Di sini ada arsitektur dan organisasi komputer. Ini adalah bagan-bagan dari arsitektur komputer umum dan komputer atau PC modern. Bisa kalian lihat ada CPU, disk controller, ada printer controller, tape controller, display controller, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada juga beberapa singkatan atau istilah yang ada, seperti GPU, yaitu Graphic Processing Unit ya. Jadi apa sih GPU ini? Dia adalah yang mengatur tampilan dari grafik atau dari layar monitor ini ya, yang akan ditampilkan. Ada AGP, HDD. Nah, HDD ini contohnya. HDD ini adalah hard disk drive atau media penyimpanan ya. Jadi kalian mau nyimpan foto, video atau yang lainnya itu akan disimpan di dalam HDD ini. Dan lain-lain bisa kalian baca lebih lanjut. Lanjut di C, di sini ada prinsip dan cara kerja komputer. Nah, komputer ini hanya bisa bekerja ketika ada 3 elemen ini ya, yang harus ada. Yang pertama hardware-nya atau komputernya ini ya harus ada. Yang kedua adalah software. Software-nya itu adalah, kalau di komputer itu namanya sistem operasi ya atau OS. Nah, contoh lain adalah yang software ini adalah yang saya pakai saat ini adalah browser ya, yang dipakai untuk membuka halaman website atau internet, namanya browser ya. Saya pakai Google Chrome, ini namanya software. Untuk mengetik ini ada Microsoft Word ya di sini ya. Oke, contoh-contoh software seperti itu ya. Jadi dia adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan kerja sesuai dengan keinginan. Apa yang kita inginkan, software itu yang akan membantu. Yang ketiga adalah brandware, merupakan user atau pengguna. Jadi kalau laptopnya sudah ada, terus softwarenya sudah diinstal, kemudian tidak ada yang mengoperasikan, ya komputer tidak akan bisa digunakan. Seperti itu ya, harus ada 3 elemen ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi ke halaman 5. Di sini ada pembagian hardware pada sistem komputer. Kita bagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah input unit. Input unit adalah bagian perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan sebagainya ke dalam komputer. Jadi contohnya, kita itu mau memasukkan data ke dalam komputer. Misal, saya mau mengetikkan ya, kita buka Microsoft Word, kita ketikkan dulu ya, kita buat baru saja ya ini. Oke, menerapkan perakitan. Oke, kapsulnya komputer. Oke, nah ini kita melakukan input data. Saya ngetik di keyboard saya ini, kemudian diproses oleh softwarenya dan ditampilkan di monitor, layar monitor. Kemudian saya melakukan penyimpanan, menerapkan perakitan komputer DOCX ya. Kita save dan akan menjadi file menerapkan perakitan komputer.docx. Nah, ini namanya kita melakukan proses input data atau input proses ya, proses input ya, atau input unit ya. Alat-alatnya yang ada di sini adalah keyboard ini keyboard ya namanya ya.
Kemudian ada mouse ya, ini saya nggak pakai mouse ya, contoh mouse seperti ini ya, karena mouse saya lagi rusak, jadi bukan yang ini tapi yang ini ya. Ada 2 klik kiri kanan. Kemudian ada media storage tadi ya, seperti HDD, FDD, itu hard disk ya, contohnya kayak gimana HDD, bisa kita search juga. Kok saya save, saya keliru ya, bentar. HDD, kita gambar dulu ya. Nah ini hard disk ya, contohnya hard disk seperti ini kalau dibuka. Dan ada yang lain, ada scanner seperti kayak di fotokopi itu, dia nyimpan dokumen kita kemudian disimpan di komputer atau di HP, terserah kalian simpan di mana, itu namanya scanner ya. Ada monitor touchscreen, itu sama kalau kita ke ATM ya, yang layarnya bisa disentuh-sentuh, itu namanya touchscreen ya, sama di HP juga. Yang kedua adalah processing unit. Namanya processing unit adalah yang memproses ya, atau otaknya komputer, disebut juga CPU, merupakan jantung dari komputer, melakukan pekerjaan utama seperti proses, penghitungan, logika, dan lain-lain ya. Ada beberapa komponennya seperti ALU, CU, dan juga main memory untuk penyimpanan ya. Nah ini adalah bagiannya input unit ke proses unit, kemudian ke output unit. Kemudian ALU yang memproses memakai main memory dan control unit ya. Contohnya seperti itu. Oke. Ya, yang ketiga ini adalah output unit. Nah, output unit ini adalah yang menampilkan atau hasil dari input dari prosesnya tadi, kemudian outputnya seperti apa. Ini namanya adalah output unit. Bagian keras, perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja. Contohnya adalah monitor yang kalian lihat ini namanya monitor, kemudian printer kalau kita nyetak itu namanya printer, kemudian ada proyektor kalau kita pakai ini layar kemudian kita tampilkan ke layar yang lebih besar, itu namanya proyektor. Speaker untuk suara. Jadi itu adalah proses yang terjadi, skema kinerja sistem komputer dari input, proses, kemudian prosesnya itu melalui ALU, main memory, dan control unit yang bekerja sama, kemudian menghasilkan output. Oke. Bagi kalian yang masih belum jelas dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa bertanya atau mungkin saya bisa tambahkan lagi. Di sini saya sudah lakukan searching. Di sini saya mau bagikan linknya. Saya sudah ngopi ya. Di sini ada video dari channelnya Jendela Widya. Di sini ada mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Saya bisa share di grup, mungkin kalian bisa lebih jelas lagi, atau yang tidak terlalu suka untuk membaca bisa lihat video di sini ya, sama saja. Jadi materinya bisa lebih jelas. Mungkin ada yang kurang waktunya atau mungkin kurang paham kalau cuma membaca, tidak ada gambar-gambarnya, saya bisa tambahkan di sini ya. Silahkan dibuka dan ditanyakan bagi yang belum paham. Oke. Baik, saya rasa materi yang sudah saya sampaikan tadi cukup. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Silakan bagi kalian yang masih belum jelas atau masih bingung dengan materinya, bisa WA ke saya atau telepon, tanyakan mana yang masih belum jelas, kemudian nanti saya juga akan berikan tugasnya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.